Ya, oke. Selamat sore semuanya. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai net present value. Ya, nah dari kata net present value ini sebetulnya kita sudah membahas kemarin ya di sebelumnya mengenai present value-nya ini di chapter sebelumnya. Ya, jadi ini sebetulnya adalah sambungannya saja. Ya, kalau kita lihat di chapter sebelumnya, nah ini ada dua metode untuk menghitung present value. Ya, yang metode pertama atau cara pertama ini menggunakan tabel begini, ada year, beginning, edition, dan ending, ya, dimana pangkatnya semua hanya pangkat 1. Nah, sesuai dengan rumusnya ini adalah, nah rumusnya masih sama, nanti akan tetap seperti ini rumusnya. Future value dibagi dengan 1 plus R dalam kurung pangkatnya T. Nah, kalau pakai metode 1 kemarin kan seperti ini misalnya ya. Nah, ini metode 1 artinya apa? Dihitungnya langsung per tahun ya. Kita akan berjalannya mundur karena yang akan dicari adalah present value, artinya di titik 0 ini di hari ini, gitu maksudnya ya. Jadi dari tahun kelima mundur ke sini, nah langsung dapat hasilnya gitu. Makanya di sini nanti pangkatnya pangkat 1 gitu ya. Nah begitu, ini yang cara pertama. Jadi jalannya nanti mundur, semuanya akan sama seperti ini. Kamu carinya ya, tahunnya juga mundur dari tahun kelima sampai ke 0. Kemudian rumusnya nanti dibagi ya. Kemudian ada editionnya di sini. Nah ini kalau pakai cara 1. Nah kalau pakai cara 2, nah yang seperti ini, ini cara 2-nya. Jadi dari tahun kelima langsung dibawakan ke 0 ya. Makanya di sini nanti dari 5 ini pakai loncatan kelinci. Nah gitu ya. Loncatnya berapa kali dari tahun kelima. Makanya di sini kalau CF5 di sini pakainya dia dibagi ya, angkanya cash flow-nya berapa dibagi dengan 1 ditambah bunganya pangkatnya. Makanya kita lebih mudah kalau di sini, kalau dia di sini CF5, di sini juga pangkatnya 5 gitu. Tapi hitungannya tidak ada addition, bedanya dengan yang cara 1 tadi ya. Jadi cukup langsung begini saja, langsung dibagi ya, cash flow dibagi dengan 1,06 bunganya langsung pangkatnya, karena di sini pakai hitungan loncat kelinci dari 5 langsung ke 0. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 begitu seterusnya. Kalau ini dari CF5 hitungnya ya, karena kita menghitungnya CF5, maka di sini juga pangkatnya 5. Nah nanti bedanya dengan net present value yang sudah yang baru tadi disampaikan, bedanya adalah di sini nanti. Kalau dari sudah didapatkan total present value akan dikurangi dengan biaya. Itu yang membedakan ya. Oke. Nah, kita lihat di sini dulu. Nah, ya, net present value. Nah, kita mulai dari sini ya. Intinya adalah bahwa kalau net present value itu seperti kalau kita berjualan ya, uang hasil penjualan yang kita terima gitu ya, lalu nanti kita kurangi dengan biaya sampai betul-betul kita mendapatkan hasil yang bersih. Sama seperti kalau kita membuat minuman jus jeruk ya, kalau mau kita dapatkan yang bersih itu harus disaring dulu gitu ya kan, sampai disaring dulu. Jadi begitu jus jeruknya itu sudah diperas, tapi kita ingin mendapatkan yang betul-betul bening gitu ya, maka harus dikurangi dulu, bijinya dibuang ya, biji ataupun ampasnya dibuang. Nah sama dalam net present value juga seperti itu. Jadi kalau kita mau dapatkan yang betul-betul mendapatkan nilai present value yang betul-betul net bersih, maka biaya-biaya itu harus dikeluarkan ya. Nah jadi seperti ini. Nah kalau mau lebih mudah, kita langsung saja ke soal seperti ini ya. Contoh soalnya seperti misalnya seorang manajer perusahaan ditanya, apakah produk baru ini perlu diluncurkan atau tidak gitu ya. Nah manajer keuangan ditanya, apakah produk baru kita yang tahun ini misalnya ya, atau tahun depan itu akan boleh tidak diluncurkan gitu ya. Nah untuk menjawabnya ini perlu dihitung dulu gitu ya. Nah bagaimana perhitungannya? Nah kita kumpulkan dulu data-datanya. Jadi dari soal ini misalnya ya,
diperkirakan ada cash flow selama 5 tahun ya sebagai berikut. Artinya ada suntikan dana selama 5 tahun ya. Di 2 tahun pertama ada 2000. Jadi di 2 tahun pertama ini maksudnya tahun pertama dan tahun kedua itu mendapatkan suntikan dana masing-masing 2000 gitu ya. Kemudian di 2 tahun berikutnya, artinya di tahun ketiga dan keempat mendapatkan suntikan dana lagi, tapi nilainya beda ya, 4000 dan 4000 ya. Dan di tahun terakhir, artinya adalah tahun kelima ya, mendapat suntikan dananya 5000. Nah, kemudian di sini ada, nah ini yang membedakan, ada biayanya. Ada biaya atau initial investment. Artinya adalah apa? Biaya awal yang dikeluarkan pada saat kita mau memulai produksi gitu ya. Sebelum kita mau memulai produksi itu, kita keluarkan dulu uang dari dompet sendiri gitu. Nah, ini nanti yang akan dikurangi. Jadi nanti setelah perhitungan present value sudah dapat, kita kurangi dengan ini. Artinya apa? Uangnya kita kembalikan gitu ya ke kita sendiri gitu. Jadi kurangi dulu dikurangi ya, dibuang gitu ya. Nah, di sini di dalam soal ini biayanya itu nilainya adalah 10.000. Kemudian ada lagi datanya, discount rate-nya adalah 10%. Nah, pertanyaannya adalah apakah produksi ini bisa dimulai? Nah, gitu ya. Nah, catatannya adalah cara pengerjaannya itu sama seperti mencari nilai present value. Cuma bedanya hanya setelah itu dikurangi biaya. Nah, gitu ya. Nah, kita akan coba mulai cara mengerjakannya. Jadi yang pertama, tulis dulu data-datanya ya, apa saja datanya yang ada di dalam soal seperti ini ya. Ada cash flow tahun 1 dan tahun kedua gitu ya. Nilainya adalah 2000. Cash flow tahun ketiga dan keempat nilainya 4000 dan 4000 ya. Cash flow tahun kelima nilainya adalah 5000 ya. Kemudian ada bunganya, diskon rate-nya ya, ada R-nya adalah 10% atau 0,10. Nah, untuk lebih memudahkan, kamu bisa langsung masukkan ke dalam rumus ini yang di bagian bawah. Jadi dimasukkan langsung ke dalam tanda kurungnya. Jadi ditambahkan 1 gitu ya. Jadi dari 0,10 itu tambahkan 1. Jadi nilai yang di dalam kurung ini akan selalu nilainya tetap 1, sekian gitu ya, 1, bunganya. Nah, di sini 1,10 jadinya. Ya. Lalu ada data terakhir adalah biayanya. Biaya awal-awalnya, biaya awal ataupun initial investment-nya sebesar 10.000. Nah, oke. Kemudian cara mengerjakannya. Ya, kita lihat pakai cara 1. Coba ya kita pakai cara 1. Ya, cara 1 itu yang menggunakan tabel seperti ini. Ya, yang pertama kamu bikin dulu tahun. Kemudian kolom kedua ada beginning, kolom ketiga ada edition, dan kolom 4 ada ending. Sama seperti yang lalu ya. Nah, cuma bedanya kalau untuk yang present value, tahunnya mundur. Karena apa? Kita bergeraknya kan dari tahun yang akan datang, mau mencari di titik nolnya. Makanya di sini tahunnya mundur ya. Nah, di soal ini karena dia nilainya nilai tahunnya adalah sampai 5 tahun, berarti kita mulainya dari 5 sampai ke 0. Setelah itu masukkan dulu nilai editionnya atau nilai yang dimasukkan atau suntikan dana setiap tahunnya itu berapa, tambahan edition ya. Nah, tahun kelima 5.000, tahun keempat 4.000, tahun ketiga 4.000 ya. Tahun kedua 2000 dan tahun pertama 2000. Nah, penulisan ini jangan sampai terbalik ya, karena berbahaya kalau terbalik itu bisa salah semua nanti angkanya. Hasil hitungan yang bisa salah gitu ya. Nah, setelah ini baru kita mulai masukkan ke hitungan ini. Ya, mulainya di beginning. Ya, di tahun pertama, di tahun kelima ya maksudnya ya. Dan di tahun kelimanya karena future value-nya ini belum ada nilainya, tidak di soal itu tidak disebutkan ya, nilai yang akan datang di tahun kelima itu tidak disebutkan, maka nilainya di sini adalah 0 ya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus saja ya. 0 berarti dibagi dengan angka tadi 1,10 pangkat 1. Ingat ini pakai metode 1, berarti yang loncatnya setiap tahun langsung dihitung hasilnya, setiap tahun dihitung hasilnya
Ya, makanya di sini perlu ada tambahan edition gitu ya. Ya, ciri pertama, ciri kalau yang cara pertama di sini pangkatnya selalu sama, pangkat 1 saja. Karena dia tiap tahun langsung hasilnya dapat gitu ya. Nah, nanti akan seperti ini hitungannya. Ya, tahun kelima ya dimasukkan ke dalam rumus nilainya 0, lalu tambahkan dengan edition. Ditambah edition ini nilainya menjadi 5.000. Dari 5.000 ini nanti nilai 5.000 di ending di tahun kelima ini akan menjadi future value di tahun keempat, maju gitu ya, menjadi nilai beginningnya. Lalu kamu tinggal bagi lagi dengan 1,10 pangkat 1 ya, dapatlah angka 4.545,5. Tambahkan dengan editionnya, begitu terus ya sampai di angka tahun ke-0, artinya yang memang yang sudah dicari gitu ya. Nah, untuk ini jangan di total, ingat ya, tahun pertama. Karena apa? Setiap tahun itu udah langsung keluar hasilnya. Nah, karena di sini yang dicari adalah tahun ke-0, berarti yang ini aja yang kita pakai gitu ya. Beda dengan cara kedua. Nah, dari sini kita sudah dapat nilai persen kali ini sebesar 12.313 ya. Nah, nanti dari sini berarti tinggal dikurangi dengan biayanya atau initial investment sebesar 10.000 ya. Maka nilai NPV kita adalah tinggal kamu kurangi aja 12.313 kurangi 10.000, maka mendapat nilai 2.313. Nah, tinggal kita buat kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini ya, dari hasil pengerjaan ini bisa diambil kesimpulan karena nilai hasil NPV nilainya positif ya, 2.313 ini positif, tidak ada minusnya ya, maka produksi ini bisa dimulai. Nah, seperti itu ya. Nah, setelah kita mendapatkan nilai NPV ini ya, kemudian ada lagi perhitungan berikutnya ya, yang namanya adalah payback period ya, disingkat dengan PP. Nah, payback period itu bisa diartikan sebagai jangka waktu kembalinya investasi melalui keuntungan yang didapat. Intinya adalah kalau kita berinvestasi atau kita menanamkan investasi, kapan kita akan balik gitu ya, uang kita akan kembali itu kapan gitu. Nah, gitu ya, sama seperti kalau kita juga minjam uang ke orang, nah kita kapan harus kembalikan gitu ya. Nah, sampai betul-betul lunas. Nah, ini namanya payback period ya. Kita akan menghitung tentang periode itu ada periode pengembalian ya. Nah, ini bisa dihitung ya. Rumusnya ada 2. Jadi yang pertama kita gunakan rumus yang initial investment dibagi dengan cash flow per tahun yang dikali 1 tahun. Nah, ini bisa dipakai jika nilai cash flow-nya itu tetap setiap tahunnya. Misalnya seperti ini, kayak nilai cash flow-nya 2.000 terus sampai 5 tahun itu 2.000 terus. Nah, itu bisa pakai ini ya, bisa pakai rumus yang pertama karena dia nanti di sini akan menghitung initial investmentnya hanya dibagi langsung dengan 2.000 saja gitu ya, karena 2.000 itu sudah mewakili setiap tahunnya gitu sama. Nah, ini kita lihat contohnya ya, ada initial investment sebesar 45.000 ya, ada biaya awal yang dikeluarkan 45.000, kemudian ada suntikan dana ya, per tahunnya itu 22.500. Jadi setiap tahun ya sampai berapa tahun itu selalu nilainya tetap 22.500 gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa lama uang yang diinvestasikan akan kembali. Nah, atau payback period. Payback periodnya berapa lama sih gitu ya. Jadi nanti jawabannya itu dalam tahun gitu. Cara menghitungnya ya gini aja, langsung payback period sama dengan ya initial investmentnya dibagi dengan cash flow per tahun. Jadi 45.000 dibagi 22.500 kali 1 gitu ya, maka akan didapat nilainya adalah
2 tahun. Nah, di sini berarti cara membacanya gimana? Jadi uang yang ditanam dan investasi sebesar 45.000 itu bisa kembali dalam waktu 2 tahun. Nah, gitu ya, dalam waktu 2 tahun gitu. Nah, bagaimana kalau misalnya cash flow-nya beda? Ya, seperti ini contoh yang ini. Nah, ini cash flow-nya beda. Tahun pertama 2000 gitu ya, tahun kedua 2000, 3, 4, 4000, 5-nya 5000 gitu ya. Nah, ini beda-beda kan? Nah, berarti di sini juga kita nggak bisa pakai rumus pertama. Jadi kita harus pakai rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini agak panjang ya, rumusnya seperti ini. Payback period sama dengan N ditambah ya, dalam kurung A dikurang B, dikurung tutup, lalu yang di bagian tengah ini dibagi lagi ya, dalam kurung C dikurangi B, baru dikali 1 gitu ya. Nah, nanti ada istilah N, istilah A, ada istilah B, dan ada istilah C. Apakah itu? Nah, gitu ya. Nah, ini nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi nilai N itu adalah tahun terakhir di mana cash flow kita belum bisa menutup investasi awal. Artinya adalah tahun terakhir uang yang kita gunakan tadi, biaya awalnya itu belum sampai terbayarkan, belum sampai lunas. Nah, itu di tahun terakhirnya tahun berapa gitu ya. Nah, yang kedua ini adalah A. A ini artinya initial investment, biaya awal yang kita keluarkan. Posisinya selalu ada di kiri atas ini ya. Nah, kemudian yang B, B-nya ini adalah kumulatif cash flow pada tahun ke N. Nah, gitu ya. Nah, nanti kita akan lihat apa sih kumulatif cash flow pada tahun ke N gitu ya. Nah, nanti kita lihat di dalam contoh soal ya, nanti supaya lebih mudah. Sedangkan C-nya ini adalah kumulatif cash flow pada tahun ke N ditambah 1. Nah, kita lihat dalam contoh soal saja ya, biar lebih mudah ya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi kalau ini A-nya ya, misalnya di dalam soal ada sebuah investasi awal atau biaya awal yang dikeluarkan oleh perusahaan misalnya ya, $1.000 misalnya. Nah, kemudian di tahun pertama, di tahun kedua, dan tahun ketiga ada cash flow sebesar 200, 400, dan 600. Ya, istilahnya pada saat awal itu kita sudah mengeluarkan uang 1.000, terus kemudian di tahun pertama kita mendapatkan suntikan dana 200. Ya, tahun kedua dapat suntikan dana 400, dan tahun ketiga mendapatkan suntikan dana 600. Nah, kalau dari sini sebetulnya kita bisa lihat dulu berapa sih sebetulnya kita dapat suntikan dananya, totalnya berapa di sini? Ya, 200 tambah 400 tambah 600, ada 1.200. Ya, 1.200. Sebetulnya kalau kita lihat secara kasar, ini sebetulnya sudah bakalan tertutup gitu ya. Nah, sudah ketutup kan? Sudah terlunas gitu ya, malah ada lebih 200. Nah, nanti kita lihat sebetulnya di tahun berapa yang dia sudah mendekati lunas gitu, tapi belum sampai lunas, tapi mendekati saja. Nah, itu dia, itulah nilai N-nya ya. Nah, kita lihat ya, cara membuatnya adalah seperti ini. Jadi kita buat dalam bentuk tabel ya, kamu bikin tabel 3 kolom begini, lalu buat kolom pertama bikin tahunnya, tahun pertama, kedua, dan ketiga. Lalu nanti nilai cash flow-nya dimasukkan dari tahun 1, 2, 3, di sini 200, 400, dan 600. Nah, lalu kita mulai menghitung nilai kumulatifnya dulu ya. Nilai kumulatif itu adalah nilai gabungan ya, biasanya nilai gabungan dari yang atasnya biasanya. Nah, jadi misalnya gini, kalau dari tahun pertama nilai kumulatif itu berasal dari nilai tahun pertama dan atasnya. Nah, di atas ini kan nggak ada ya. Nah, berarti 200 tambah 0, ya, nilainya tetap 200 gitu ya. Nah, kalau nilai kumulatif tahun kedua berarti nilai 400 ditambah 200 gitu. Jadi dapat nilainya 600 gitu ya. Nah,
di tahun ketiga juga sama ya, nilai tahun ketiga itu kumulatif berasal dari tahun ketiga 600 ditambah 400 ditambah lagi 200. Jadi nilai totalnya adalah 1200. Dapat nih ya, dapat nilai kumulatifnya dari tahun 1, 2, dan 3. Nah, setelah dapat nilai ini kumulatif, baru kita bisa masuk ke sini. Nah, kita mulai masuk ke faktor yang N-nya dulu. N itu adalah nilai tahun terakhir di mana cash flow kita itu belum bisa menutup investasi awal. Artinya belum bisa bayar aja gitu ya sampai lunas. Tapi di tahun terakhir ya, yang sudah hampir mendekati lunas. Nah, lihatnya selalu di bagian kumulatif ya. Di sini datanya yang dipakai yang di kumulatif ini. Di tahun berapa uang 1000 ini hampir lunas. Nah, gitu aja supaya mudahnya. Ya, uang 1000 ini hampir lunas di tahun keberapa. Nah, itu. Berarti kita lihat di kumulatif ini. Oh, berarti di tahun ke-2. Di sini nilainya 600. Ya. Nggak mungkin di tahun ketiga, karena kalau tahun ketiga ini sudah lunas, bahkan lebih uangnya, ada berlebih gitu ya. Jadi jangan dipilih yang sini. Nah, kita cobanya yang mendekati lunas. Nah, di sini ya. Berarti dia ada di posisi tahun ke-2. Maka inilah nilai N kita. Ya, nilai N kita ada di tahun kedua, di mana merupakan tahun terakhir ya. Cash flow yang 600 ini mendekati 1000, hampir lunas gitu. Nah, kalau sudah dapat N-nya di sini, berarti kita bisa mencari nilai B-nya. B-nya kita lihat dari nilai kumulatif juga, tapi pada tahun ke-N. Nah, berarti B-nya kumulatif pada tahun ke-N gitu. Berarti inilah dia. Jadi datanya sebetulnya kiri kanan ini. Nah, kiri sama kanan ini nanti bakalan dipakai. Nah, ini ya. Ini B-nya. Ini N, ini B, A-nya sudah ada tadi 1000 ya, $1000. Terakhir tinggal C. Kumulatif cash flow pada tahun ke-N tambah 1. Artinya apa? Setelah tahun yang kedua, ya kan N-nya kan di tahun kedua. Tambah 1 berarti tahun ke-3. Tahun atasnya, tahun 3, setelahnya 1 aja ya. Nah, berarti nilai kumulatifnya dilihat ini C-nya. Ya, jadi di bawahnya si 600, di bawahnya 600 ini setahun setelahnya gitu, ini nilai C-nya. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa menghitung nilai PP-nya sekarang ya. Nilai present value-nya adalah di mana N ditambah A dikurangi B dibagi dengan C dikurangi B kali 1 gitu ya. Nah, maka N-nya sudah dapat 2 nilainya, masukkan sini. Di sini A-nya sudah dapat nilainya tadi berapa? 1000 nilai A-nya, kemudian B-nya adalah di sini tadi kumulatif di tahun ke-N 600 ya, kemudian C-nya di bawahnya 600 1200, yang ini B-nya balik lagi samakan dengan yang atasnya 600 juga. Nah, jadi kita berhitungnya di sini 2 ditambah 1000 dikurangi 600 itu nilainya 400. Ya, yang bawah sekarang 1200 dikurangi 600 adalah 600. Nah, ini nanti dihitung dulu nih nilai yang ini. Gitu ya. 400 dibagi 600 berapa? Gitu ya. Nah, di kalkulator saya itu tadi nilainya adalah 0,7. Nah, jadi dapatlah 2 ditambah 0,7. Jadi 0,6666 sekian gitu ya. Saya bulatkan menjadi 0,7. Nah, ini adalah 0,7 tahun maksudnya. Nah, kalau mau kita tahu berapa nilai bulannya secara tepat ya, 0,7 itu kita kali aja dengan 12 bulan. Gitu ya. Kalau mau tahu nih. Jadi kalau kamu nanti jawabnya 2,7 tahun, gini udah betul. Asal di sini jangan sampai 2,7 bulan, salah ya. Yang betul adalah 2,7 tahun, itu boleh. Atau kalau misalnya mau pakai bulan, penasaran ya berapa bulan sih gitu ya, 0,7 itu kaliin dulu aja dari 0,7 kali 12 bulan. Nah, dapatlah nilainya adalah 8,4 bulan.
Jadi masih, karena di sini masih di sini 0,4 ini kurang dari 0,5, maka kita abaikan karena terlalu masih kurang ya dari 0,5 ya. Jadi nggak bisa di apa istilahnya, nggak bisa dibulatkan nambah ke depan jadi 9 itu belum bisa. Tapi memang udah hampir ya, sudah mendekati hampir 9 bulan gitu ya. Jadi di sini 2,7 tahun itu sama dengan 2 tahun 8 bulan. Nah, hitungannya yang tepat seperti ini. Jadi boleh kamu pakai yang ini 2,7 tahun saja boleh, atau kamu mau pakai ini 2 tahun 8 bulan itu juga boleh. Asal jangan 2,2 tahun 7 bulan. Nah, ini nanti salah ya. Kalau 2 tahun 7 bulan lain gitu ya. Jadi di sini 0,7 tahun itu cari lagi berapa bulan sih gitu ya kalau penasaran seperti ini. Jadi 8,4 bulan. Nah, gitu. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? Silakan kalau ada yang mau tanya dulu. Atau ada orang yang memasukkan kerjanya sudah di atas 6 tahun. Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut yang ketiga. Nah, jadi nanti di dalam NPV, perhitungan NPV ya, ada yang pertama kita cari dulu nilai NPV-nya. Nah, yang kedua kita akan mencari nilai ini PP, apa namanya, payback period. Nah, gitu ya. Nah, yang ketiga, nah ada yang lebih lengkapnya lagi, ya. Nanti dibagi. Ternyata payback period itu bisa terbagi 2 lagi. Artinya apa? Ada yang bayarnya dia minta diskon keringanan, ada juga yang nanti bayarnya itu tanpa diskon gitu. Itu bisa ada hitungannya ya. Jadi kalau tanpa diskon itu nanti membalikannya berapa tahun itu ya. Nah, kalau dengan minta diskon nanti berapa tahun gitu juga ya hasilnya. Nanti akan kita lihat di sini ada bedanya. Ya. Nah, supaya lebih mudah ya, kita langsung pakai contoh soal saja. Ya, contoh soalnya seperti ini. Ya, initial investment-nya misalnya 1.000 gitu ya. Kemudian cash flow dari tahun pertama sampai tahun keempat itu nilainya adalah 200, 400, 700 dan 300 ya. Jadi ada dari uang mula-mula kita keluarkan 1.000, kemudian kita dapat suntikan dana selama 4 tahun ya, nilainya 200, 400, 700 dan 300. Nah, ini kalau di total sebetulnya berapa nih? 2, 4, 6 tambah 7 1.600 Bu. 1.600 tambah 3 totalnya 1.600 oh sorry ini 6 tambah 3 1.003. Oh iya, 1.600. 1.600. Nah, sebetulnya dari 1.000 ini nanti bakalan sudah lunas ya, malah lebihnya banyak, 600 ya. Nah, nanti kira-kira dia akan di tahun berapa dia lunasnya? Nah, gitu pertanyaannya ya kan. Nah, di sini sudah ada data lagi, nilai R-nya atau diskon rate-nya itu 10% ya. Kemudian T-nya adalah 4 tahun, kan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, caranya gimana? Cara membuat perhitungannya. Jadi yang pertama kita buat dulu tabelnya. Karena ini ada 2 metode ya, ada 2 tanpa diskon dan menggunakan diskon. Ya, jadi kamu bikin dulu tabelnya ya. Ada 2 gini ya, ada 2 tabel yang tanpa diskon, kemudian yang dengan diskon juga dibuat 2 gini. Kenapa 2? Karena kita mau membuat akumulasinya ya. Ini yang ordinary, yang ini adalah yang akumulasinya. Yang ini ordinary, yang ini adalah akumulasinya ya. Lalu kita tambah tahunnya. Tahun 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ada 4 tahun di sini. Nah, setelah sudah buat tabelnya,
lalu kita masukkan dulu nilai cash flow kita. Jadi pertama kita bikin yang tanpa diskon dulu ya. Kita bikin yang tanpa diskon. Artinya apa? Kita mau kembaliinnya tuh utuh gitu, nggak minta diskon. Nah, nilainya pas aja sama. Tinggal masukkan aja angka ini. Cash flow 1 sampai 4, 200, 400, 700 dan 300. Ya, masukin di sini datanya. 200, 400, 700 dan 300. Udah ya, udah masuk semua cash flow-nya. Nah, baru kita akumulasi seperti tadi. Ya, ini tambah yang di atas gitu ya. Kalau yang tahun kedua tambah atasnya lagi gitu ya. Nah, jadi nanti dia akan seperti ini cara menghitungnya. Jadi kita mau menghitung yang nilai kumulatifnya dulu ya. Makanya di sini dalam bahasa Inggrisnya accumulated gitu ya. Diakumulasi dulu, nilai akumulasi, tapi yang tanpa diskon, tanpa minta diskon ya. Nah, berapa nilainya? 200 di tahun pertama berarti nilainya adalah 200. Karena 200 tambah yang atas ya, nilainya 200. Nah, di tahun kedua berarti 400 ditambah atasnya ya 200, jadi 600 ya. Di tahun ketiga berarti 700 tambah 400 tambah 200, nilainya 1300 ya. Di tahun keempat berarti 300 tambah 700 tambah 400 tambah 200, 1600. Nah, ini sudah sampai sini sudah sudah selesai nih. Artinya apa? Ya, kalau kita tanpa minta diskon ya, kita minjem 200 ya kembali ini juga 200 gitu, utuh gitu ya. Nah, gitu. Ya, nanti kita minjem 400, tahun kedua kembalikannya juga 400 gitu. Ya, tahun ketiga minjemnya 700 ya balikinnya 700. Nah, gitu, utuh jadi pengembaliannya. Ya. Nah, nanti tinggal dari sini bisa kita lihat ya. Nah, nah, dari sini nanti kita bisa lihat kan, kira-kira di tahun berapa kira-kira uang kita bisa lunas. Tadi berapa nilai initial investment kita? 1000 ya. Ini dia 1000. Nah, berarti kira-kira di tahun berapa uang kita bisa lunas? Kalau lihat dari sini. Tahun 2, Bu. Tahun kedua, betul ya. Jadi kalau tanpa diskon, nanti di sini kira-kira. Nah, berarti nilai N-nya di sini. Nah, di tahun sini N-nya 2 ya. Ini nilai N, sebelah kanannya langsung ini B. Ini nilai B, ini langsung C. Gitu ya, sudah dapat ya. Ini nilai N, ini nilai B, ini nilai C. Nah, gitu. Nah, sekarang kita melihat yang gimana kalau yang minta keringanan istilahnya ya, minta diskon. Nah, cara membuatnya seperti ini. Nah, ya. Kalau kita mau menghitung nilai diskon dari cash flow dengan discounted. Jadi angkanya sama dari 200 ya. Kita menghitungnya ke sini. Nah, minta diskonnya. Nah, disinilah kita mulai menggunakan hitungan present value yang seperti di atas tadi. Nah, hitungannya ini. Ingat ya, mundur gitu kan. Ini pakai cara yang kedua. Masih ingat tadi pakai loncatan kelinci? Ya, saya coba balik lagi ke atas. Pakai cara kedua ya. Cara kedua yang ini. Supaya kamu tidak bingung ya. Oke, kalau tadi kan Stephanus Heru bilang data besarnya di karyawan ya. Nah, ini dia. Ini pakai cara cara 1 ya. Cara 2. Nah, ini dia. Pakai cara 2. Masih ingat? Jadi dari 5 langsung ke 0. Ya, makanya di sini 5 itu loncatannya 1 2 3 4 5. Betul. Saya mulainya dari cara 5. Cash flow ke 5 karena supaya mudah aja kamu memahaminya ya. Nah, kamu mau dari 1 juga boleh mulainya. Kalau cash flow dari 1 berarti jalannya loncatnya dari sini. 1 ke 0, 2 ke 0, 3 ke 0 gitu. Nah, di sini berarti kalau kamu mulai dari cash flow 1, pangkatnya 1. Kalau dari cash flow 2, pangkatnya 2 gitu ya. Tapi di sini kalau pakai cara 2 ini tidak ada tidak ada editionnya ya. Jadi ini beda memang caranya. Jadi tidak ada nilai edition, tidak ada beginning, tidak ada edition, tidak ada ending gitu ya. Makanya di sini
Jadi data trainingnya Nanti kita seperti yang ini. saya tunjukkan ini kan Ya, variabelnya masih sedikit ya, masih ya akan hanya seperti ini. jabatannya, tahunnya ya, sama Mana tadi ya? Nah, tapi di dalam kenyataan Nah, mungkin ini dia. variabelnya tidak hanya Ya, dari nilai cash flow-nya 200 bisa jadi dengan bunga variabelnya 10%, benar nggak tadi bisa bunganya? jadi 10% ya? variabelnya 15 ya. Nah, Iya Bu, 10% Bu. 10%. Untuk T-nya adalah 4 tahun. Nah, baru kita mulai berhitung. Nah, kita menghitung untuk 4 tahun. Nah, kalau di hitungan yang lalu, kan mulainya dari CF4 dulu. Kalau hitungannya saya ya kan, CF4 dulu, CF3, CF2, CF1 gitu kan. Nah, kalau untuk yang ini berarti saya langsung ini aja. Ini, karena kita langsung dari 1, ini ya, artinya dari 1 ke 0 gitu ya. 1 ke 0, 2 ke 0 gitu kan. Makanya di sini pakai pangkatnya juga samakan dengan ini nilainya. Gitu ya, pakai rumusnya. Ini supaya kalian tidak bingung aja, kok tiba-tiba beda ya dengan yang ibu ajarkan ya. Kalau yang di sana, yang di sebelumnya tadi yang saya kasih lihat itu memang saya mulainya dari CF4 karena 4 tahun, artinya adalah dari 4 mau ke 0 kan mesti loncatnya 4 kali. 4 dari 4, 3, 2, 1 gitu kan, terus ke 0 gitu ya. Berarti ada 1, 2, 3, 4 itu ada loncatannya 4, makanya pangkatnya juga pangkat 4. Begitu juga kalau dari CF3, 3 ke 0 ya, 3, 1, 2, 3 gitu ya. Nah itu sama, berarti di sini pangkatnya pangkat 3 ya. Nah dapat angkanya nih, masukkan angkanya, cash flow-nya 200 lalu dibagi dengan 1,10. Nah pangkatnya adalah tergantung CF-nya tadi, pangkat 1 berarti loncatannya hanya 1 saja, pangkat 1 ya, dapat nilainya 182 ya. CF2 nilainya 400, maka 400 dibagi dengan 1,10 pangkatnya 2 ya, nilainya adalah 331 ya. CF3 juga sama 700, jadi 700 dibagi 1,10 pangkat 3 nilainya 526. Nah yang CF4 nilainya 300, maka dengan diskon jadi 300 dibagi 1,10 pangkat 4, jadi 205. Jadi di sini maknanya adalah kita kan dapat suntikan dana 200, tapi kita minta keringanan. Jadi pada saat kita mau bayar, kita nggak bayar 200, bayarnya hanya 182 saja. Nah itu ininya apa namanya, ilustrasi sederhananya ya. Kita yang tahun kedua kita minjamnya 400, dapat suntikan dana 400, tapi kita minta keringanan sehingga kita keringanannya itu minta diskonnya 10%, sehingga kita bayarnya tinggal 331 gitu ya. Tahun ketiga kita mendapat suntikan dana 700, tapi kita bayarnya cuma mampu 526 gitu ya. Tahun keempat kita dapat suntikan dana 300, tapi kita minta diskon ya, akhirnya dapatnya 205 bayarnya. Nah itu ya, dapat angkanya dari sini, pindahkan ke sini ya. Begitu selesai, ini sudah keisi semua, baru kita akumulasi ya. Kita akumulasi di sini sama modelnya. Yang ini tahun pertama tambah atas gitu ya. Nah kita lihat akumulasinya. Nah gini, jadi dari kalau mau lihat nilai akumulasi tahun pertama, berarti kita lihat dari nilai yang ordinary 182 tambah atasnya, maka nilainya 182. Tahun kedua berarti 331 tambah atasnya gitu ya, 182, dapat nilai 513 gitu ya. Nah kemudian 526 itu juga tahun ketiga, berarti ditambah 526 tambah 331 tambah 182, nilainya adalah 1039 ya. Yang tahun keempat 205 itu juga gitu ya, jumlahkan 205 tambah 526 tambah 331 tambah 182, nilainya 1244. Nah begini ya, nanti akan dapat angkanya seperti ini. Nah sampai sini, nah maka kita akan lihat ya,
Tadi kan sudah kita lihat akumulasinya sekarang ya dari nilai dua-duanya. Kalau tanpa diskon nilai akumulasinya begini, 200, 600, 1300 dan 1600 ya. Kalau dengan diskon nilainya dia 182, 513, 1039 dan 1244. Baru dari sini kita bisa masukkan ke dalam rumus tadi. Berapa ya? Berapa tahun mereka bisa lunas gitu ya? Pakai rumusnya, karena dia cash flow-nya tidak sama, berarti pakai rumus kedua ya, pakai rumus PP-nya tuh yang kedua ya, yang ada N-nya. Kita cari dulu di tahun yang di tahun dengan metode tanpa diskon. Tadi kan sudah dapat tuh kata Rizky, di tahun kedua ini, di tahun terakhir yang bisa lunas. Nah, sementara kalau dengan diskon ya dapat angkanya ternyata juga sama. N-nya itu di tahun kedua, tahun terakhir yang hampir lunas gitu ya. Karena di tahun ketiga ini dia 1000 di sini nilainya ya. Hampir lunas, berarti di sini nih ya mendekati 1000 juga nih, di tahun kedua ini mendekati 1000 juga. Nah, berarti N-nya ada di tahun kedua ya. Sekarang kita akan menghitung nilai payback periodnya masing-masing dengan metode tanpa diskon dan metode discounted cash flow ya. Kalau dengan tanpa diskon atau undiscounted cash flow, tadi sudah dapat N-nya, berarti B-nya ada di sampingnya sini, ini B-nya, C-nya bawahnya, gitu ya, di bawahnya si B, ya, ini C. Begitu juga dengan ini, berarti N-nya adalah nilainya 2, kemudian B-nya berarti ini, ya, nah C-nya di bawahnya. Nah, gitu aja supaya gampangnya, ya, supaya mudahnya. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus. Nah, rumusnya seperti ini ya. Yang pertama adalah payback period tanpa diskon dulu ya. Tanpa diskon. Berarti yang kiri dulu ya, tanpa diskon. N-nya 2, 600, 1300. Masukin deh ke dalam rumusnya. Ya. N-nya 2, kemudian A-nya tadi 1000, ya kan? A-nya 1000, kemudian B-nya tadi 600, C-nya 1300 ya. Yang terakhir ini B-nya samakan dengan atasnya gitu, kali 1 gitu ya. Dapatlah nilainya 2,6 tahun, 2,6. Nah, ini ada 0,6 di sini ya. Kalau dapat 0,6 bisa kita hitung ya, 0,6 kali seperti tadi, kali 12 aja gitu. Nah, saya sudah hitung kemarin ya, dapatlah nilai 2 tahun 7 bulan. Jadi lebih ini ya, lebih angka akuratnya tuh dapat gitu ya kalau kita pakaikan dengan bulan ya. Jadi selama 2 tahun dan 7 bulan uang kita yang 1000 tadi akan kembali lunas gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian kalau yang dengan diskon, berarti yang ini ya, berarti B-nya ini ini N-nya, ini B-nya, ini C-nya ya, masukkan ke dalam rumus. Nah, dengan diskon N-nya 2, A-nya itu 1000 ya, B-nya tadi 513 ini ya, C-nya 1039, nah ini 1039, nah ini B-nya tetap sama dengan atas, 513 kali 1. Maka didapat nilainya 2, hasil dari yang ini 0,9 ya. Ternyata setelah dihitung 0,9 itu berapa gitu ya. Jadi 0,9 kali 12 gitu ya. 12 bulan kan, 1 tahun kan. Nah, dapatlah di sini 2 tahun 11 bulan. Nah, dari sini beda ya. Berarti secara logika sederhana ya memang begitu ya. Jadi kalau misalkan kita minta diskon, memang kita bayarnya lebih murah gitu ya. Nah, di sini kita bayarnya memang lebih sedikit dibanding kalau kita bayar utuh gitu kan. Ya, di sini kita cuma bayarnya 182. Kalau kita lihat yang ini ya. Yang ini.
Nah, bayarnya harusnya nggak penuh gitu, harusnya bayar 400, kita cuma bayar 331 gitu ya. Harusnya bayar 700, kita bayarnya cuma 526. Otomatis makin lama kita bisa lunas. Nah, itu maksudnya gitu ya. Makin lama, makin ini tahunnya itu makin mundur gitu. Karena apa? Yang ini aja belum lunas, gimana yang bawah nanti gitu kan? Yang bawah harusnya 400, kita bayarnya 331. Sementara yang di atas belum lunas, gitu kan? Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat. Jadi 2 tahun 11 bulan. Artinya apa? Ini udah betul-betul mendekati tahun ke-3. 1 bulan lagi udah tahun ke-3 ya di sini. Nah, kita bisa lihat secara ininya juga dari situ bisa kelihatan. Coba aja lihat di sini. Ini tahun ke-3, nilainya sudah 1039. Hanya beda tipis dengan uang 1000. Uang kita yang 1000 ini kan, uang yang 1000 ini. Nah, tadi initial investment kita. Nih, 1000, ya kan? Di tahun ke-3 ini berarti di awal tahun ke-3 itu sebetulnya udah sekitar 1000-an gitu ya. Makanya nih kayaknya memang di ujung-ujung akhir tahun kedua nih lunasnya. Kalau kita mau berhitung secara ini aja ya, secara kasat mata, secara kasar gitu ya. Kayaknya nih deket-deket di awal-awal tahun ketiga. Nah, ternyata kalau kita hitung dengan hitungan yang secara realnya atau akurat, baru ketahuan. Makanya di tahun kedua, tapi udah bulan November ya, 11 November ya. November ya. Nah, 11 bulan gitu. Jadi udah 2 tahun dan 11 bulan. Itu ya, tinggal 1 bulan lagi udah langsung langsung tahun ketiga. Nah, gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini Bu, maknanya. boleh nanya nggak, Bu? Silakan. Kalau misalkan ini kan Ibu kan tadi buat soalnya langsung ke contoh maksudnya langsung diketahui gitu, Bu. Kalau misalkan kita nih mau tahu nih kata kuncinya gimana gitu, Bu. Kan, oh gitu. Iya, kalau ini kan kita kan cuma tahu, oh ini kata kuncinya ini gitu kan, kayak kemarin gitu. Jadi agak takutnya nanti mau untuk membaca soalnya, Bu. Oke, iya. Bagus, pertanyaannya bagus sekali ya. Memang nanti dalam soal itu tidak akan langsung begini soalnya. Ini kan langsung semuanya yang poin-poin pentingnya gitu ya. Nah, nanti biasanya pada saat soal itu kata kunci yang keluar itu yang pertama, kalau ada kata-kata investasi awal, ini initial investment. Nah, itu pasti berbicara mengenai yang pertama, berbicara mengenai tadi yang saya bilang saringan. Kalau nggak NPV ya, yang di awal sekali nih, yang di awal sekali. Nah, ini kalau dia ada kata-kata gini, initial investment, ini pasti berbicara mengenai net present value. Ingat aja saringan. Kalau kita mau minum jus yang bening kan harus disaring dulu, biji-biji ampas-ampasnya dibuang. Nah, yang biji-biji atau ampasnya itulah yang namanya biaya yang awal sekali. Jadi sebelum kita mau berproduksi itu kita pakai modal sendiri dulu gitu loh. Nah, itu namanya biayanya yang kita keluarkan. Nah, ini nanti kalau di dalam net present value itu harus kita kurangi gitu ya. Artinya harus kita kembalikan kepada yang punyanya gitu. Nah, itu adalah ciri-ciri dari net present value. Ciri-ciri yang kedua adalah kalau dia menyebut kata berapa tahun, ini payback period. Dia nanyanya gini, berapa tahun ya investasi ini bisa menutup biaya awal tadi. Ada kata-kata gitu aja, berapa tahun investasi ini bisa menutup biaya. Artinya bisa balik itunya, uang yang kita pakai di awal itu akan kembali gitu, balik lagi ke pemiliknya. Jadi hanya 2 itu saja kata kuncinya di dalam soal. Biasanya itu aja ya. Jadi walaupun nanti ceritanya mau panjang kayak gimana, kamu dapetin itunya saja ya. Kalau dia ada kata-kata initial investment atau biaya awal ya,
itu berarti pasti tentang net present value. Kemudian kalau dia di dalam soal itu juga bertanya tentang kapan investasinya ini bisa menutup biaya, itu berarti tanya mengenai ini, payback period. Karena nanyanya tentang kapan, berarti tentang waktu, gitu kan? Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini nanti kita akan bisa latihan ya minggu depan ada latihannya.